Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Farika, mahasiswa Prodi semester 3 Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan novel yang berjudul Peka karya Indi Ratna Pratiwi. Novel ini bercerita tentang seorang anak gadis yang bernama Indi Ratna Pratiwi atau Indi dan biasa dipanggil Ade di orang-orang terdekat. Karena orang tua berpisah, Indi tinggal bersama sang ibu, kakak laki-laki, kakek, dan tantenya. Indi adalah anak gadis yang mempunyai kemampuan atau kelebihan dalam melihat astral atau gaib. Karena hal ini, Indi memiliki kepekaan terhadap sesuatu hal yang gaib. Kepekaan itu ada pada dirinya semenjak Indi berusia 4 tahun. Pendidikan itu sangat penting. Begitu pula dengan pendidikanku. Tumbuh dengan seorang ibu single parent tidak membuat pendidikanku terganggu. Keluargaku memang menganggap pendidikan itu merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan. Kalimat ini pada halaman 2. Jadi moralnya itu pendidikan itu sangat penting walaupun dalam keadaan apapun pendidikan itu harus diutamakan karena itu untuk masa depan kita. Berikutnya, menyayangi keluarga dan mengasihi satu sama lain. Tapi tidak bisa dipungkiri, Iko merupakan sosok kakak sekaligus penjaga yang baik. Mungkin kalau bahasa anak sekarang bisa dibilang love language. Iko ini act of service. Walau saat itu belum terlalu mengerti, tapi aku bisa merasakan Iko sangat menyayangi mama dan aku. Kalimat ini pada halaman 3. Jadi moralnya itu kita harus menyayangi keluarga dan mengasihi satu sama lain. Berikutnya, selalu berdoa dalam keadaan apapun. Kakek tiba-tiba memegang tangan mama sambil berkata, "Udah, jangan terlalu cemas ya, Noy. Tenang saja ya, nanti ini juga terbiasa menghadapi hal ini." Kita selalu bantu doa. Kalimat ini pada halaman 20. Jadi moralnya itu dalam keadaan apapun kita selalu berdoa dan ingat kepada Tuhan. Berikutnya, berkata jujur dan jangan menutupi kebohongan. Apa yang kamu lihat tentang mendiam Tante Wangi tidak salah. Keluarga Tante Wangi memutuskan untuk jujur mengatakan bahwa kematian Tante Wangi karena bunuh diri dengan cara menggantung diri di langit-langit kamarnya. Kalimat ini pada halaman 20. Jadi moralnya kita harus berkata jujur dan jangan menutupi kebohongan. Karena jujur itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, berpikir sebelum bertindak. Harusnya aku mendengarkan apa kata tante. Harusnya aku tetap saja berada di bangku belakang dan tidak keras kepala. Karena pada saat itu, ketika aku menoleh ke arah kiri, aku menemukan sosok perempuan aneh yang sedang duduk di salah satu warung yang tutup. Kalimat ini pada halaman 25. Alangkah baiknya kita sebelum bertindak atau melakukan apapun itu harus berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya, percaya pada Tuhan. Bagaimanapun kata mereka, aku percaya ketika aku diberikan kemampuan ini, itu berarti aku diizinkan Tuhan untuk memiliki satu kelebihan dari sekian banyak manusia di dunia. Kalimat ini pada halaman 33. Moralnya, kita harus mempercayai kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, hal-hal baik selalu menyertai kita. Selanjutnya, berdoa dalam keadaan apapun. Kalimatnya, jangan lupa baca doa, ucap wanita itu lagi. Sambil berjalan, pergi bersama anaknya. Aku sangat kaget, karena saat itu hari masih siang, dan aku sudah mengalami dua kejadian ini. Kejadian aneh. Kalimat ini pada halaman 37. Kita harus berdoa dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan yang sulit, terdesak. Kita harus berdoa agar bisa mencari jalan keluar dan menemukan jawabannya lewat doa. Selanjutnya, sholat adalah kewajiban. Biasanya aku memang tidak menolak jika disuruh sholat. Lagi pula, sholat itu kewajiban. Tapi apa boleh buat? Rasanya tubuhku menolak untuk melakukannya.
dan aku tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit itu. Kalimat ini pada halaman 39, moralnya sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Selanjutnya, jangan lupa untuk bersyukur. Aku langsung menangis dan bersyukur. Bagian leherku yang tadinya terasa sangat dingin perlahan kembali normal. Untuk moral ini, kita jangan lupa bersyukur. Apapun yang terjadi pada kita, kita harus bersyukur. Lantunan ayat suci Al-Quran menenangkan jiwa. Aku memilih membuka handphone dan memutar video-video mengaji, berharap bisa menenangkan jantungku yang berdegup cepat dari biasanya. Sampai azan subuh berkumandang, barulah aku bisa memejamkan mata dan kembali tertidur. Kalimat ini ada pada halaman 48. Dengarkan nasihat orang tua. Kakek selalu menyuruh agar kami tidur di kamar masing-masing saja. Semua itu semata agar kami tidak takut dengan sosok ini. Kakek juga bercerita sosok ini. Kalimat ini pada halaman 54. Moralnya, kita harus mendengarkan nasihat orang tua karena nasihat orang tua itu selalu baik untuk diri kita. Selanjutnya, derajat manusia lebih tinggi dari makhluk apapun. Tapi tidak perlu takut ya, kita harus selalu berani dengan makhluk seperti mereka. Ada pada halaman 60, moralnya kita sebagai manusia itu jangan takut dengan makhluk apapun seperti makhluk gaib, karena sesungguhnya derajat manusia lah yang lebih tinggi terhadap makhluk apapun. Selanjutnya, saling menjaga satu sama lain. Kamu baik-baik saja, Dek. Kalau kamu digangguin sampai parah, bilang aku ya, kata Aiko saat pertama kali bertemu aku, setelah aku tahu sejarah keluarga kami. Kalimat ini pada halaman 73, moralnya kita harus saling menjaga satu sama lain, terutama untuk keluarga kita. Selanjutnya, jangan melihat manusia hanya dari luarnya saja. Walau memang kakek terlihat tegas dan galak, kakek menyimpan banyak sisi lembut dalam dirinya. Buktinya, kakek sering kali memasak makanan untukku. Nah, moral dalam kalimat ini, walaupun banyak manusia yang memiliki wajah berupa tegas atau galak, namun tidak bisa dipungkiri, siapa tahu ia memiliki hati yang sangat baik. Jadi jangan melihat manusia hanya dari luarnya saja. Selanjutnya, orang baik tidak harus mengatakan mereka adalah orang baik. Mereka akan menunjukkannya. Kalimatnya, aku tahu, kakek hampir tidak pernah memberikan selimut itu pada siapapun. Tapi malam itu, dia memberikan selimutnya padaku dan rela kedinginan di kamarnya. Moralnya, orang baik itu tidak harus mengatakan mereka adalah orang baik. Mereka akan menunjukkannya dengan sikap-sikap baiknya. Selanjutnya, jangan berpikir negatif. Wah, ini pasti ada yang nggak beres dari perjalanan kita tadi, kata tante. Hush, nggak boleh sedikit-sedikit mistis. Gak baik, saut yang lain. Kalimat ini pada halaman 86, moralnya itu jangan berpikir negatif. Jadi kita itu sebagai manusia harus berpikiran positif agar hal-hal baik selalu menyertai kita. Selanjutnya, berikan nasihat sejak kecil. Kalimatnya ada pada halaman 87. Iya, kenapa? Jangan buka tutup tirai begitu, sudah malam, nanti ada jurik. Perintah tante. Sayangnya sepupuku yang masih cukup kecil mungkin belum mengerti. Dia tetap saja berlarian ke sana kemari sambil sekali memainkan tirai. Belum sempat aku menasihatinya, sepupuku sudah berteriak dengan kencang. Jadi alangkah baiknya kita memberikan nasihat-nasihat itu sejak kecil agar nanti dewasa itu sudah melakukan hal-hal baik. Selanjutnya, segera mengambil tindakan. Indi, ambil mukena, perintah kakek kepada aku. Aku bergegas berlari ke kamar dan mengambil mukena. Kakek lalu melemparkan mukena tersebut ke kuntil anak itu. Jadi kita harus mengambil tindakan di saat
kita dalam kondisi berbahaya, agar bisa melindungi diri kita. Selanjutnya, semua akan berhasil jika berusaha. Kalimat ini pada halaman 93. Aku menghela nafas panjang, akhirnya aku bisa bernapas lega. Semua gangguan hari ini berhasil dihalau. Dan sampai saat ini, hantu kuntilanak itu tidak pernah kembali menunjukkan wujudnya pada kami. Selagi kita berusaha, itu nggak ada yang sia-sia, dan semua itu akan berhasil. Selanjutnya, merubah diri untuk menjadi jauh lebih baik. Kalimat ini pada halaman 98. Aku selalu berharap bisa mengubah sikapku dan tidak menganggap kemampuan bisa melihat hantuku ini sebuah kesialan atau bahkan kutukan. Sebagai manusia, kita harus merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, jangan melakukan kesalahan. Sebisa mungkin mereka tidak membahas hal-hal berhubungan dengan makhluk tak kasat mata di depanku, tapi suatu hari mereka tidak sengaja melakukan kesalahan. Kalimat ini pada novel di halaman 102. Selanjutnya, berhati-hati di situasi berbahaya. Hati-hati atuh, Neng. Di sini kalau sudah sore begini, banyak yang gak kelihatan yang menemani. Bapak saja suka takut sendiri. Ibu Pak Kus. Jadi yang alangkah baiknya kita sangat harus berhati-hati di situasi berbahaya agar diri kita terlindungi. Selanjutnya, tidak semuanya rumor itu bohong. Kalimat ini pada halaman 114. Kulihat perempuan penunggu perpustakaan itu masih berdiri di sana dengan tatapan mata kosong dan wajahnya yang pucat. Entah apa yang dilihatnya, tapi sekarang aku percaya tidak sepenuhnya rumor hantu itu sekolahku itu bohong. Jadi moralnya tidak semua rumor itu bohong. Jadi kita harus bisa mempercayainya juga. Selanjutnya, jangan mengejek kemampuan orang lain. Kalimat ini pada novel halaman 114 dalam kalimat, hanya Fitri yang mau mendengarkan keluh kesahku. Karena bahkan pacarku sendiri sering kali mengejek kemampuanku itu, seakan-akan aku ini aneh. Jadi sebagai manusia kita jangan mengejek kemampuan orang lain ya. Karena manusia itu diciptakan mempunyai kelebihan masing-masing. Selanjutnya, jangan tidak mendengarkan nasihat. Kalimat ini ada pada halaman 123. Dalam kalimatnya, walau aku agak enggan meninggalkan rumah Teresa, tapi aku juga tidak mau dianggap membangkang nasihat kakek, karena biasanya beliau selalu benar. Selanjutnya, Tuhan melindungi hambanya. Kalimat ini pada halaman 134. Bagi kakek, derajat kita jauh lebih tinggi, dan merekalah yang seharusnya takut pada manusia. Apalagi manusia memiliki Tuhan sebagai pelindungnya. Moralnya, manusia itu jangan takut kepada makhluk seperti makhluk astral, karena manusia itu derajatnya lebih tinggi terhadap makhluk-makhluk gaib, dan manusia memiliki Tuhan sebagai pelindung. Selanjutnya, berdoa harus khusyuk. Kalimat ini ada pada halaman 142. Untungnya kali ini aku sudah bisa bergerak normal dan membaca doa-doa dengan khusyuk. Sebagai umat yang beragama, kita seharusnya dan diwajibkan berdoa itu harus khusyuk. Selanjutnya, jangan takut dengan makhluk gaib. Kalimatnya, dong ini, kamu nggak usah takut. Lagi-lagi Angga memberi instruksi agar aku tidak perlu takut dengan makhluk seperti Asi. Tapi mana bisa, tubuhku saja sudah berkeringat. Berkeringat ingin hanya mendengar suaranya. Selanjutnya, jangan menyalahkan takdir. Kalimat ini pada halaman 153. Asih menyalahkan semua hal yang ada di dunia ini. Dan ketika bertemu denganku, dia merasa seperti sedang melihat anak perempuannya yang dikandung saat itu. Beberapa manusia kadang menyalahkan takdir, akan tetapi takdir itu
sudah ditentukan oleh Tuhan, jadi berprasangka baiklah pada Tuhan dan jangan menyalahkan takdir. Selanjutnya, seorang anak membutuhkan kasih sayang. Kalimat ini pada halaman 153, Asi memang tidak pernah mencelakai aku, apalagi Asi beberapa kali menekankan bahwa dia hanya kasihan karena aku selalu sendirian. Dan nalurinya sebagai ibu mengatakan aku butuh kasih sayang. Setiap seorang anak itu membutuhkan kasih sayang seorang ibu agar ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa berterima kasih. Kalimat ini pada halaman 169, aku harus berterima kasih pada Peter CS karena bertemu mereka lagi. Aku jadi memiliki keberanian yang lebih untuk menghadapi pada makhluk tak kasat mata. Jadi jangan lupa berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah membantu diri kita. Selanjutnya, hargai Tuhan, terima kasih yang telah Tuhan berikan. Kalimat ini pada halaman 197, aku menghargai pemberian Tuhan ini. Dan aku yang menerima bahwa semua hal yang terjadi dalam hidupku bukanlah sesuatu kebetulan. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita juga harus menghargai Tuhan karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita hidup. Selanjutnya, pada halaman 129, berikan dukungan kepada seorang yang sedang terpuruk. Kalimat ini, Teresa menghampiriku dengan senyum cerianya. Seperti biasa, dia memelukku. Pelukannya terasa hangat dan nyaman, persis seperti apa yang kubutuhkan sekarang. Selanjutnya, jangan menjadi manusia jahat. Kalimat ini pada halaman 226, orang-orang jahat hanya karena aku hidup sendiri, aku dianggap wanita lajang. Bayiku yang tidak berdosa diambil. Keterlaluan, teriaknya murka. Matanya yang merah menyala, melotot, nanar, dan menerawang. Menjadi manusia itu jangan jahat, karena kita diciptakan di dunia ini agar menjadi manusia yang baik dan manusia yang berguna. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.